Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang working with financial statement. Yang pertama itu elemen kompetisi, yaitu memahami peranan laporan keuangan dalam keuangan perusahaan. Kriteria kinerja, mampu menyusun arus kas dan laporan keuangan, memahami laporan keuangan standar, memahami analisis rasio, memahami identitas DuPont, memahami penggunaan informasi laporan keuangan. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan kas. Sumber kas atau source of cash, yaitu aktivitas sebuah perusahaan yang menghasilkan kas. Yang kedua ada penggunaan kas atau use of cash, yaitu aktivitas sebuah perusahaan di masa kas dibelanjakan, disebut juga aplikasi kas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Ini adalah contoh sumber dan penggunaan kas. Sumber-sumber kas. Yang pertama ada kenaikan utang sebesar 32, lalu kenaikan saham biasa sebesar 50, kenaikan saldo laba ditahan sebesar 242. Jadi total sumber kas sebesar $324. Penggunaan kas. Yang pertama ada kenaikan piutang dagang sebesar $23, lalu kenaikan persediaan 29, penurunan wesel bayar 35, akuisisi aset tetap bersih 149, investasi Japan 74, total penggunaan sebesar $310. Jadi total kas bersihnya sebesar $14. Laporan arus kas, statement of cash flow. Laporan keuangan sebuah perusahaan yang merangkum sumber-sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Laporan keuangan presentase atau common size statement. Laporan keuangan terstandarisasi yang menyajikan seluruh akun dalam bentuk presentase, akun-akun dalam neraca yang disajikan sebagai presentase terhadap total aset dan akun-akun laporan laba rugi juga disajikan sebagai presentase terhadap penjualan. Berikut ini contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis rasio. Rasio keuangan atau financial ratio, yaitu cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada di antara berbagai bagian informasi keuangan. Jadi rasio keuangan ini sangat penting dalam melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kategori rasio keuangan ada 4. Yang pertama yaitu ada rasio solvabilitas Japan atau likuiditas. Yang kedua ada rasio solvabilitas Japan atau pengungkitan, leverage keuangan. Yang ketiga ada rasio atau perputaran manajemen aset. Dan yang terakhir ada rasio nilai pasar. Yang pertama kita akan membahas rasio solvabilitas Japan atau likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar, dengan rumusnya aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi rasio lancar ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajibannya. Yang kedua ada rasio cepat, dengan rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Rasio cepat ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk mencari rasio kas dengan cara kas dibagi dengan kewajiban lancar.
Jadi rasio kas ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Untuk mencari rasio modal kerja bersih terhadap total aset, dengan cara modal kerja bersih dibagi dengan total aset. Quick ratio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Sedangkan untuk mencari ukuran interval, dengan cara aset lancar dibagi dengan rata-rata biaya operasional per hari. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Untuk mencari rasio total utang, dengan cara total aset dikurangi dengan total ekuitas, kemudian dibagi dengan total aset. Total debt rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva, lebih besar rasionya lebih aman. Rasio utang dikurang dengan ekuitas sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. The debt equity ratio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Multiplier ekuitas sama dengan aset lancar dibagi dengan total ekuitas. Untuk mencari rasio utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang ditambah dengan total ekuitas. Sedangkan rasio kelipatan pembayaran bunga dengan cara EBIT dibagi dengan bunga. Dan terakhir yaitu ada rasio cakupan kas sama dengan EBIT ditambah dengan penyusutan lalu dibagi dengan bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pola manajemen aset atau perputaran aset. Yang pertama, perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu ada hari penjualan persediaan dengan rumus 365 hari dibagi dengan modal persediaan. Lalu perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi piutang dagang. Lalu ada hari penjualan dalam piutang dengan rumus 365 hari dibagi perputaran piutang. Lalu ada perputaran NWC dengan rumus penjualan dibagi dengan NWC. Lalu rumusnya perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap bersih. Lalu ada perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi total aset. Rasio profitabilitas. Pertama, margin laba. Cara mencari adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Lalu ada perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Lalu ada pengembalian aset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Lalu ada pengembalian ekuitas dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Lalu ada ROE dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset lalu dikali aset dibagi ekuitas. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan tentang rasio nilai pasar, yaitu rasio harga dikurang laba sama dengan harga per lembar saham per laba per lembar saham. Yang kedua yaitu rasio PEG sama dengan rasio harga dikurang laba per tingkat pertumbuhan laba. Yang ketiga yaitu rasio harga penjualan sama dengan harga per lembar saham per penjualan per lembar saham. Yang keempat yaitu rasio nilai pasar terhadap nilai buku, yaitu sama dengan nilai pasar per lembar saham per nilai buku per lembar saham. Dan terakhir yaitu rasio Q/bin sama dengan nilai pasar aktiva per biaya penggantian aktiva. Next. Kemudian saya akan menjelaskan identitas DUPONT. Rumus populer yang memecah ROE menjadi 3 bagian sama dengan efisien operasi,
kemudian efisien penggunaan aset, dan pengungkitan keuangan. Selanjutnya, bisa dilihat bagan di slide ini, yaitu bagan DUPONT, yaitu ROE, di bawahnya pengembalian aset dikalikan dengan multiplier ekuitas. Kemudian di bawah pengembalian aset, yaitu margin laba dikalikan dengan perputaran total aset. Saya akan menjelaskan bagian laba terlebih dahulu, yaitu di bagian margin laba, bawahnya laba bersih dibagi penjualan, kemudian total biaya dikurangkan dari penjualan. Total biaya di bawahnya ada HPP, dan di bawahnya yaitu ada beban penjualan umum dan administrasi. Kemudian HPP ini dibagi menjadi 3, yaitu penyusutan, bunga, dan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perputaran total aset, yaitu penjualan dibagi total aset. Total aset menghasilkan yaitu aset tetap ditambah aset lancar. Aset lancar menghasilkan kas dan juga piutang. Kemudian surat berharga, dan yang terakhir adalah persediaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.